Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini, kita akan memberikan sebuah tutorial tentang pengisian SKP tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Jadi seperti biasa, seperti PNS yang lainnya, pada jabatan fungsional guru tetap diberlakukan penghitungan SKP tahun 2021 dengan dua format. Pertama, 1 Januari sampai Juni 2021 menggunakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 dan Juli sampai Desember 2021 menggunakan peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, kita akan mencoba mengisi atau membuat SKP tahun 2021 dengan dua buah format. Yang di sebelah kiri ini adalah SKP Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah SKP Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, untuk langkah pertama ini kita mesti mengisi terlebih dahulu biodata pegawai negeri sipil atau biodata dari guru tersebut. Kita tinggal klik saja. Yang pertama, isi biodata SKP Januari sampai Juni tahun 2021. Kita klik nomor 1 di sebelah kiri ini. Pada form ini, data sasaran kerja pegawai Januari sampai Juni tahun 2021. Nama adalah nama yang bersangkutan. NIP adalah NIP pegawai yang bersangkutan, maksudnya guru yang bersangkutan. Pangkat golongan ruangnya berapa? Jabatannya, apakah dia adalah guru ahli pertama, atau ahli muda, atau ahli madya. Selanjutnya unit kerja, apa nama satuan kerjanya atau unit kerjanya, atau di madrasah atau sekolah mana dia berada. Yang kedua adalah pejabat penilai. Siapa nama pejabat atau atasan langsung dari guru tersebut, maka dimasukkan di sini. Berapa nih pejabat penilainya, apa pangkat golongan ruangnya, dan apa jabatannya. Apakah dia seorang kepala sekolah, atau pengawas, atau kepala seksi. Masukkan nama jabatannya di sini. Unit kerjanya di mana posisi unit kerjanya atau nama satuan kerjanya. Dan yang ketiga, atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai ini adalah atasan dari penilai kita. Jadi, siapa nama atasan dari penilai kita tersebut? Namanya masukkan di sini. NIP-nya berapa? Apa pangkat dan golongan ruangnya? Jabatannya apa? Apakah kepala sekolah? Apakah pengawas? Atau apakah kepala seksi, dan unit kerjanya di mana. Selanjutnya, untuk masuk ke langkah berikutnya, kita tinggal klik lanjut ke tahap berikutnya. Maka kita klik. Ini adalah sampul dari SKP kita. Jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 30 Juni 2021. Ini adalah data kita yang telah kita buat di cover tadi. Selanjutnya kita klik lanjut ke kontrak SKP Januari sampai Juni tahun 2021. Nah, ini adalah kontrak yang telah kita buat pada bulan Januari tahun 2021. Yang mesti kita garis bawahi adalah bahwa isian kontrak ini adalah isian kontrak atau sasaran kerja yang telah kita buat pada bulan Januari tahun 2021 kemarin. Jadi silakan kita masukkan di sini sesuai dengan yang telah kita buat pada bulan Januari tahun 2021. Pada contoh video ini ada sebanyak 7 item kerja atau 7 butir kegiatan yang dilakukan oleh guru ini. Dari merencanakan, nomor 1 adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil. Yang kedua ini menjadi wali kelas atau wakil kepala atau kepala perpustakaan. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua,
Yang nomor 2 ini sifatnya adalah fleksibel. Bisa Bapak Ibu ganti apakah Bapak Ibu sekarang adalah seorang wali kelas atau wakil kepala atau kepala perpustakaan, silakan dirubah pada poin 2 ini. Dan pada contoh kali ini adalah guru kelas yang kita buat. Yang ketiga, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang kelima, membuat karya tulis. Yang keenam, sebagai pengawas ujian. Dan yang ketujuh, menjadi anggota organisasi profesi. Sedangkan untuk angka kredit ini adalah untuk guru jabatan ahli muda golongan 3C. Jadi ini adalah untuk guru muda golongan 3C. Untuk melihat angka kredit di dalam hal ini, kita bisa klik lihat tabel AK guru. Kita tinggal klik lihat tabel AK guru. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua, nanti diambil mana angka kredit yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya. Jadi silakan klik nanti tabel AK guru. Kita kembali dulu ke kontrak SKP tadi. Nah, setelah kita memindahkan di sini semuanya, maka langkah selanjutnya adalah mengukur sasaran kerja kita dari bulan Januari sampai Juni tahun 2021. Untuk itu kita tinggal klik lanjut ke tahap pengukuran SKP Januari sampai Juni tahun 2021. Kita klik ini. Nah, ini adalah format pengukuran penilaian capaian sasaran kerja. Ini adalah 7 item sesuai dengan kontrak kerja yang telah kita buat pada Januari tahun 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, yang perlu kita perhatikan, kita akan bahas dari nomor yang pertama. Pada nomor yang pertama ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini, kita buat adalah 1 laporan penilaian kinerja guru. Target kualitasnya adalah 100. Dan waktu pertama dulu kita buat 12 bulan. Tapi karena perubahan regulasi ini, maka ini kita buat menjadi 6 bulan saja. Artinya kita perlu merevisi 12 bulan tersebut dan nanti akan kita pindahkan pada kontrak 1 Juli sampai Desember tahun 2021. Bagaimana untuk melakukan revisi ini? Kita bisa menginsert sebuah kolom yang berwarna ungu ini adalah kita insert, kita sisipkan 1 buah kolom agar kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah revisi. Maka 12 bulan ini kita buatkan 12 di sini dan kita coret. Nah, coret ini adalah tanda bahwa kita merevisi 12 bulan ini. Dan 12 bulan ini kita ganti dengan 6. Begitu juga dengan menjadi wali kelas. Targetnya adalah 12 bulan, kita masukkan 12 di sini dan kita garis. Artinya ini adalah revisi dan kita ganti 12 ini menjadi 6. Melaksanakan pembimbingan begitu juga, kita buat 12. Selanjutnya kita coret dan kita ganti dengan 6 di sini. Melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini targetnya adalah 2. Andaikan kita melaksanakan dari 1 Januari sampai Juni melaksanakan 1, maka ini bisa kita revisi menjadi 2 di sini dan ganti menjadi 1. Artinya 1 bulan kita melaksanakan dan untuk 1 lagi belum sempat kita melaksanakan. Nah, begitu Bapak Ibu seterusnya sampai ke bawah ini. Membuat karya tulis 1. Jika sudah dilakukan, maka tidak usah lagi untuk direvisi, maka biarkan saja. Pengawas ujian, jika targetnya adalah 2 bulan dan baru 1, maka revisi 1. Maka masukkan 2, masukkan 1. Ini begitu juga 12 dan 6. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, setelah kita mengisi seluruh ini, mengukur seluruh target yang telah kita buat, maka akan tampil nilai di bawahnya masih sedang. Ini caranya masih sama seperti biasa. Itu disebabkan karena kita belum mengukur realisasi
dari kegiatan kita tersebut. Baik, kita akan mengukur realisasinya. Ini nomor 1, target 1, capaian 1. Realisasi kualitas mutu kita buat contohnya dinilai oleh penilai kita 89. Ini targetnya 1, capaiannya 1, kita buat contohnya 88. Begitu untuk membuat nilai dari realisasi kualitas ini. Sama caranya seperti biasa, seperti SKP model lama, karena ini 1 Januari sampai Juni 2021 ini masih menggunakan format lama. Jadi silakan dilanjutkan pengisian ini, mengisi realisasi ini. Ini contohnya saja. Selanjutnya untuk waktu, karena ini target sudah direvisi, maka ini 12 tersebut menjadi 6, 6, 6. Ini menjadi 1, tetap 2, 1, dan 6 karena telah terjadi revisi. Maka setelah kita mengisi semuanya, realisasi kuantitas sudah diisi, realisasi kualitas sudah diisi, realisasi waktu sudah diisi. Jadi setelah semuanya diisi, maka secara otomatis di bawahnya akan muncul nilai dari hasil pengukuran SKP kita, yakni 88,24. Setelah nilai ini muncul, maka langkah selanjutnya adalah kita melangkah ke tahap berikutnya. Lanjut ke nilai perilaku PNS Januari sampai Juni 2021. Kita klik ini, tombol sebelah kanan atas ini. Ini adalah form penilaian perilaku PNS. Ini format 1 Januari sampai Juni tahun 2021. Ini ada dicantumkan nama satuan kerja. Maka masukkan nama satuan kerja atau unit kerja Bapak Ibu di sini. Nama, unit kerja, atau satuan kerja. Setelah ini diisi semuanya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, maka silakan dilanjutkan ke penilaian SKP Januari sampai Juni 2021. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah untuk jabatan fungsional guru tidak mempunyai nilai kepemimpinan. Kenapa tidak memiliki nilai kepemimpinan? Karena guru bukan jabatan struktural. Begitu juga nanti dengan jabatan kepala sekolah atau jabatan kepala madrasah juga tidak memiliki nilai kepemimpinan. Kenapa? Karena kepala sekolah atau kepala madrasah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Lanjut ke penilaian SKP Januari sampai Juni 2021. Kita klik. Ini adalah model nilai dari Januari sampai Juni tahun 2021. Dan ini nanti merupakan sebuah nilai integrasi nilai dari Januari sampai Juni tahun 2021. Karena ini merupakan masih menggunakan format lama, PP 46 tahun 2011, maka SKP itu masih bernilai 60% dan perilaku kerja sebanyak 40%. Maka nilai SKP tadi berjumlah 88,24 dan perilaku kerja berjumlah 88,80, maka nilai prestasi kerja kita 88,46. Ini adalah nilai sesuai dengan format 1 Januari sampai Juni 2021. Maka sesuatu yang baru di dalam Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 itu, jadi nilai yang didapatkan pada periode 1 Januari sampai Juni tahun 2021 akan dikonversi sesuai dengan Mempan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, konversi nilai Januari sampai Juni tahun 2021 adalah sebanyak 106,91. Dari mana muncul angka 106,91 ini? Maka silakan Bapak Ibu pelajari tabel di sebelah kanan ini, di mana 106,91 itu muncul. Kalau kita terangkan sedikit bahwa nilai SKP kita
berjumlah 88,46 ini, 88,46. Maka jika ingin dikonversi, 88,46 ini berada di rentang 76,90 dan 90 sampai 109. Nilai prestasi kerja ini adalah ini sesuai dengan aturan lama, dan ketika dikonversi ke nilai kinerja PNS sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi 90 sampai 109. Maka rentang ini dimasukkan ke dalam formula rumus ini. Nilai kinerja jika 90 tambah 109 kurang 90 dan seterusnya. Maka hasil dari formula ini, maka hasilnya adalah 106,91. Nah, itulah dari mana muncul angka 106,91. Baik Bapak Ibu, jika pada tahap ini sudah selesai, maka selesai sudahlah tahapan penilaian dari 1 Januari sampai Juni tahun 2021. Jadi nilai terakhir kita di dalam PP 46 tahun 2011 adalah 88,46, dan ketika telah dikonversi dengan regulasi baru Mempan RB nomor 8 tahun 2021 menjadi 106,91. Selanjutnya kita akan mengisi kontrak kerja dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021 sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Maka kita tinggal klik lanjut ke rencana SKP Juli sampai dengan Desember 2021. Silakan diklik. Nah, ini adalah bentuk dari sasaran kerja pegawai dari Juli sampai Desember tahun 2021. Dan ini akan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini adalah model inisiasi atau model dasar rencana sasaran kinerja pegawai SKP jabatan pelaksana atau fungsional. Karena format untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional itu sama. Yang membedakan jabatan fungsional dengan pelaksana itu adalah bahwa jabatan fungsional itu mencantumkan angka kredit dari butir-butir kegiatannya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, kita akan mencoba mengisi kontrak kerja dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Seperti biasa, karena ini merupakan sasaran kerja atau kontrak awal, maka silakan Bapak Ibu mengisi datanya di sini terlebih dahulu. Jadi silakan diisi di tempat yang warna kuning ini untuk data pegawai negeri sipil atau data guru yang bersangkutan. Dan di sebelah kanannya ini silakan nanti diisi untuk pejabat penilai kinerjanya. Jadi silakan Bapak Ibu isi sendiri tentang datanya ini. Selanjutnya, format ini terdiri dari pertama nomor, yang kedua rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Baik Bapak Ibu, untuk pada poin A ini adalah kinerja utama. Pada posisi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya tentang cara menurunkan tugas dari jabatan atasan langsung kita, karena ini adalah jabatan fungsional, maka rencana kinerja ini diambil dari rencana indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi, pada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini, masukkanlah rencana kinerja atasan langsung mana yang menjadi turunan dari tugas Bapak Ibu sekalian. Maka kita contohkan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi yang kita ambil, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan yang berkualitas dan handal. Jadi ini adalah copy paste dari rencana kinerja atasan langsung kita. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi yang pertama, maka kita akan membuat rencana kinerja yang mendukung rencana kinerja atasan langsung kita. Karena rencana kinerja atasan langsung kita yang langsung kita intervensi itu
tersedia tenaga pendidik dan kependidikan, maka salah satu rencana kinerja yang akan kita lakukan atau yang akan guru tersebut lakukan adalah tersedianya laporan pelaksanaan tugas pendidik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ini adalah contoh untuk rencana kinerja. Bapak Ibu nanti bisa merubah, menyesuaikan dengan rencana kinerja yang ingin Bapak Ibu buat. Selanjutnya adalah aspek. Aspek ini paling sedikit diisi dengan kuantitas. Jadi, kuantitas saja boleh diisi pada segi aspek. Dan nanti dapat ditambah dengan aspek kualitas, biaya, dan waktu. Jadi, minimal pada aspek ini harus mencantumkan kuantitasnya. Baik, rencana kinerja kita yang pertama adalah tersedianya laporan pelaksanaan tugas pendidik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kuantitasnya, ini adalah indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu dari rencana kinerja yang pertama itu adalah jumlah laporan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi, sekali lagi, rencana kinerja kita tersedianya laporan pelaksanaan tugas pendidik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja individu adalah jumlah laporan kinerja sesuai dengan yang telah ditentukan. Targetnya adalah 1 laporan kinerja. Jadi 1 laporan kinerja guru ini maksudnya adalah 1 buah laporan PKG. Jadi kenapa 1? Karena pada Januari sampai Juni tahun 2021 kita telah menyelesaikan 1. Dan ternyata terjadi perubahan, maka Januari sampai Juni itu kita membuat 1 semester PKG, nilai PKG itu 1 semester. Dan dilanjutkan pada semester kedua, maka kita mencantumkan 1 lagi laporan kinerja guru ini. Kualitas dari rencana kinerja yang pertama adalah tercapainya persentase pembuatan laporan sesuai yang ditetapkan. Targetnya 100%. Sedangkan ketepatan waktu pelaksanaan rencana kinerja yang pertama itu adalah kita rencanakan untuk 6 bulan ke depannya, artinya sampai Desember tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, rencana kinerja untuk mendukung rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi itu adalah tersedianya laporan pelaksanaan tugas sebagai wali kelas kah, atau sebagai wakil kepala kah, atau kepala perpustakaan. Jadi silakan disesuaikan nanti pada sasaran kerja ini. Sedangkan kuantitasnya, jumlah laporan hasil belajar siswa atau waka atau kepala perpustakaan. Targetnya 1 laporan. Kualitasnya, persentase tercapainya pembuatan laporan wali kelas atau wakil kepala atau kepala perpustakaan. Targetnya 100%. Ketepatan waktu pelaksanaan adalah 6 bulan. Selanjutnya, rencana kinerja yang ketiga, tersedia laporan pembimbingan kelas yang menjadi tanggung jawab. Kuantitasnya, jumlah laporan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Targetnya 1 laporan. Ini khusus untuk guru kelas. Jika Bapak Ibu kawan-kawan semua bukan guru kelas, maka tidak usah memasukkan bagian yang ini. Dan begitu juga dengan kualitasnya, serta dari aspek waktunya. Dan yang selanjutnya, tersedia dokumen pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Ini kuantitasnya, jumlah dokumen pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Targetnya 1 laporan pengembangan kurikulum. Kualitasnya 100%, waktunya adalah 2 bulan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang berwarna kuning ini adalah, kita kembali ke atas, merupakan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Jadi Bapak Ibu silakan memasukkan berapa jumlah dari rencana kinerja atasan langsung yang Bapak Ibu intervensi secara langsung. Yang kedua contohnya melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maka rencana kinerja kita adalah terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan, kuantitasnya jumlah pengembangan diri yang diikuti. Sedangkan targetnya 1 sertifikat yang terdiri dari surat tugas, laporan deskripsi pelatihan, dan sertifikat. Kuantitasnya 100%, waktu 1 bulan. Dan silakan dilanjutkan yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Terlaksananya menjadi pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, ikut andil menjadi anggota organisasi. Nah, ini adalah contoh untuk item-item tugas dari fungsional guru tersebut. Nah, setelah kita membuat rencana atau sasaran kinerja pegawai ini,
Maka khusus untuk jabatan fungsional itu harus membuatkan keterkaitan sasaran ini dengan butir-butir kegiatan yang ditentukan dalam jabatan fungsionalnya. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, rencana sasaran kinerja ini adalah bahasa umum yang menjelaskan bahwa kita mendukung dari kinerja atasan langsung kita. Atau ini adalah rencana kinerja kita secara umum yang menerapkan atau menjelaskan tentang dukungan kita terhadap rencana kinerja atasan langsung kita. Jadi ini adalah secara umum saja. Selanjutnya, untuk jabatan fungsional itu harus membuatkan keterkaitan dengan rencana sasaran kinerja ini. Maka untuk membuat keterkaitan SKP ini, maka kita lanjutkan klik jika ingin ke tahap berikutnya, keterkaitan SKP Juli sampai Desember tahun 2021. Ini adalah form yang kedua, keterkaitan SKP dengan butir kegiatan jabatan fungsional. Jadi perbedaan antara jabatan pelaksana dengan jabatan fungsional itu, pada jabatan fungsional ketika telah membuat sasaran kerja pegawainya, mesti membuatkan keterkaitan sasaran dengan butir kegiatannya. Maka ini adalah lampiran SKP jabatan fungsional tentang keterkaitan SKP. Pada rencana kerja pertama guru tersebut, tersedianya laporan pelaksanaan tugas pendidik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Maka butir kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil. Outputnya adalah laporan kinerja guru atau PKG. Dan angka kreditnya adalah 20,25. Jika pada jabatan pelaksana, mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakan angka kredit, dan inilah bedanya dengan jabatan pelaksana, salah satunya adalah jabatan fungsional menggunakan angka kredit. Ini adalah angka kredit untuk guru muda golongan 3C. Yang kedua, tersedianya laporan pelaksanaan tugas sebagai wali kelas atau waka atau kepala perpustakaan. Nah, butir kegiatan yang cocok dengan rencana kinerja ini adalah menjadi wali kelas atau wakil kepala perpustakaan. Dan outputnya adalah laporan dan target dan angka kreditnya adalah 1,05. Ini adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Seterusnya tersedianya laporan pembimbingan kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini khusus untuk wali kelas. Maka butir kegiatannya melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus guru kelas. Dan outputnya adalah laporan, angka kreditnya 1,05. Selanjutnya tersedianya dokumen pengembangan kurikulum. Nah, ini menyusun perangkat kurikulum dan atau pembelajaran pada satuan pendidikan. Sedangkan aspeknya adalah laporan dan targetnya 1,05. Yang kelima, terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Butir kegiatan yang sesuai adalah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, sedangkan dari outputnya adalah surat tugas, laporan deskripsi, hasil pelatihan, dan sertifikat. Maka angka kreditnya adalah 1. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah keterkaitan butir kegiatan dengan sasaran kerja yang telah kita buat. Selanjutnya, setelah keterkaitan ini dibuat, maka kita pindah ke lembaran berikutnya. Silakan klik review SKP Juli sampai Desember tahun 2021. Kita klik. Ini adalah review rencana sasaran kinerja. Artinya, pada lembar awal tadi kita telah membuat sasaran kerja, dan lembaran ketiga ini adalah tempat review yang akan dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja. Nah, ini adalah review yang isinya sama dengan sasaran kinerja yang telah kita buat di lembar pertama tadi. Ini secara otomatis akan menjadi tanggung jawab dari tim pengelola kinerja. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, klik ke tahap berikutnya, verifikasi. Nah, verifikasi ini merupakan verifikasi dari keterkaitan butir kegiatan dengan SKP atau sasaran kerja yang kita buat.
Jadi sasaran kerja yang telah kita buat akan diverifikasi oleh tim pengelola kinerja. Nah, isinya sama dengan keterkaitan SKP yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke penetapan SKP Juli sampai Desember 2021. Nah, ini adalah penetapan dari sasaran kerja yang telah kita buat. Nah, jadi ini akan ditetapkan dan ini akan kita tanda tangani dan ditandatangani juga oleh pejabat penilai kinerja nantinya. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kontrak kita yang telah ditetapkan untuk 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya untuk mengukur realisasi dari SKP yang telah ditetapkan. Maka silakan kita klik tahap berikutnya, realisasi SKP Juli sampai Desember 2021. Ini adalah form untuk mengukur realisasi dari SKP yang telah ditetapkan. Realisasi ini akan diukur pada bulan Desember tahun 2021. Cara mengisinya, kita akan mencoba mengisi realisasi ini. Yang pertama, kita akan mengisi realisasinya. Targetnya adalah 1 dan realisasi kita contohkan 1. Selanjutnya, yang akan kita isi tersebut adalah selain dari realisasi ini, ada pada kolom 11 yang berwarna hijau ini adalah capaian rencana kinerjanya yang rentangnya mulai dari 20 sampai 120. Nah, jadi silakan dipilih atau atasan kita akan memberikan nilai kita pada rentang nilai ini. Kalau 120 adalah sangat baik, 100 adalah baik, 80 cukup, 60 kurang, dan 25 sangat kurang. Kita akan memasukkan nilai di warna hijau ini. Kita contohkan 102. Baik. Selanjutnya untuk kualitasnya 100% dan untuk waktunya 6 bulan. Kita sesuaikan contohnya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Yang kedua, jumlah hasil belajar siswa atau WK kepala perpustakaan, buktinya laporan, realisasinya kita buat 1. Dan untuk capaian kinerjanya, misalkan kita buat 101. Untuk persentasenya 100. Untuk ketepatan waktunya 6 bulan. Selanjutnya, tersedianya laporan pembimbingan kelas. 1 laporan targetnya, hasilnya 1. Dan capaian kerjanya kita buatkan 105. Kualitasnya 100. Ini 6 bulan capaian waktunya. Selanjutnya jumlah dokumen pengembangan kurikulum. Targetnya 1, realisasi 1. Nilainya kita buat 105. Nah, begitu Bapak Ibu kawan-kawan semua tentang cara pengisiannya. Maka sesuaikan saja sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami atau sesuai dengan bukti fisik yang dipegang pada akhir periode ini. Jadi pada intinya, untuk capaian kerjanya kita mengisi yang penting itu pada kolom 11 yang berwarna hijau ini. Dan baru dilanjutkan ke kualitas dan waktunya. Kita selesaikan terlebih dahulu cara pengisiannya. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari secara mandiri bagaimana cara mengisi ini secara sendiri juga. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan pada bulan Januari ini. Setelah kita mengisi semuanya, maka akan muncul nilai di bawahnya. Akumulasi dari nilai-nilai di atas itu, ini contohnya 102,51. Nah, ini adalah nilai dari pengukuran realisasi kerja kita dari Juli sampai 2021. Setelah ini diisi, kita akan masuk ke perilaku kerja bulan Juli sampai Desember tahun 2021.
Maka kita tinggal klik ke tahap berikutnya, perilaku PNS Juli sampai Desember 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini adalah form untuk penilaian perilaku kerja jabatan fungsional periode Juli sampai Desember tahun 2021. Ada salah satu butir pada aspek perilaku ini yang berubah, yaitu pada poin 2 ada inisiatif kerja. Silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk memasukkan nilai atau angka di perilaku kerja PNS ini. Ini kita contohkan 91, ini 90, ini kita buat 90 juga, dan kerjasama 90. Kita contohkan nilainya demikian. Nah, untuk pada poin kepemimpinan, jabatan fungsional tertentu tersebut tidak mengisi nilai pada poin kepemimpinan ini. Kenapa? Karena bukan jabatan struktural atau bukan jabatan eselonisasi. Begitu juga nanti untuk kepala madrasah atau kepala sekolah juga tidak mengisi pada poin kepemimpinan ini. Karena kepala madrasah atau kepala sekolah itu adalah tugas tambahan dari jabatan fungsional guru. Jadi merupakan tambahan dan tidak mempunyai nilai kepemimpinan di dalam perilaku kerja ini. Ketika telah selesai mengisi perilaku ini, maka silakan kita klik ke tahap berikutnya, nilai SKP Juli sampai Desember 2021. Nah, ini adalah hasil penilaian kinerja PNS dari Juli sampai Desember tahun 2021. Maka nilai SKP kita adalah pada Juli sampai Desember tahun 2021 itu 102,51. Nilai perilaku kerjanya 90,25, dan untuk penggabungan nilai SKP dan perilaku kerja itu adalah 98,84. Nah, pada hasil penilaian kinerja ini, untuk nilai SKP itu adalah 70% dan perilaku kerja itu adalah 30%. Nah, itu yang berbeda pada Juli sampai Desember tahun 2021 ini. Nilai dari penggabungan ini adalah 98,84 dan masuk pada kategori baik. Ini adalah hasil untuk Juli sampai Desember tahun 2021. Dan selanjutnya kita akan mengintegrasikan nilai dari Januari sampai Desember tahun 2021. Maka silakan kita klik ke tahap berikutnya, integrasi nilai SKP Januari sampai Desember tahun 2021. Ini adalah integrasi nilai dari Januari sampai Desember tahun 2021. Maka setelah nilai diintegrasikan, Januari sampai Juni, nilai kita adalah 53,46 dan Juli sampai Desember adalah 49,42. Jadi nilai secara keseluruhan untuk tahun 2021 ini, nilai kita adalah 102,87 dan predikat baik. Setelah ini Bapak Ibu kawan-kawan semua, selesai sudahlah tugas kita untuk mengisi pembuatan SKP tahun 2021 ini. Dan untuk langkah yang terakhir adalah melihat PPKP-nya. Kita akan lihat PPKP tahun 2021, maka silakan klik ke tahap berikutnya, PPKP Januari sampai Desember 2021. Ini adalah hasil dari penggabungan nilai dari Januari sampai Desember tahun 2021. Kalau yang di atas ini adalah untuk nilai Januari sampai Juni, dan yang di bawahnya adalah dari Juli sampai Desember tahun 2021 ini. Dan yang berwarna kuning ini adalah hasil nilai kita untuk 1 tahun dari Januari sampai Desember tahun 2021. Nah, ini sama seperti biasa, silakan diisi secara otomatis, nanti akan muncul di sini. Nah, ketika ini telah selesai Bapak Ibu kawan-kawan semua, maka selesai sudahlah kita membuat SKP tahun 2021 dengan 2 buah versi. Pertama 1 Januari sampai Juni 2021 dan yang kedua dari Juli sampai Desember 2021. Kita kembali ke beranda. Silakan pulang ke rumah, klik pulang ke rumah. Nah, demikian Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk tata cara mengisi SKP tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan semua untuk
mengisi SKP tahun 2021. Demikian Bapak Ibu kawan-kawan semua, informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.